saat ini di tahun 2023 boleh kami informasikan Polresta Barelang menerima laporan polisi tentang pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur sampai saat ini berjumlah total 41 LP dengan rincian 18 LP sudah P21, 19 LP dalam tahap penyidikan, kemudian 4 LP dalam tahap penyelidikan. Jadi totalnya ada 41 LP di tahun 2023 sampai bulan Juni saat ini. Kamu nggak kasihan sama Sehat. anaknya? Nah itu kan anak kandung, kenapa tega gitu? Kenapa tega? Kenapa tega? Hah? Gila. 5 kali gila. Sengaja itu. Terus di rumah sendiri nggak ada kerja. Tapi yang punya daerah itu pun harus peduli dengan daerahnya masing-masing. Saya yakin dari pemerintah Kota Batam sudah mempunyai lembaga sendiri dan daerah lain juga punya lembaga sendiri. Ini harus kita dorong terus untuk mensosialisasikan dalam kekerasan. Saya yakin dan percaya kalau kita semua bergerak, insya Allah semua ini akan, namanya gotong royong pastinya akan terselesaikan dengan sendirinya. Setiap tahunnya itu meningkat dengan pesat dan sepertinya sedikit sekali upaya untuk pencegahan akan hal itu. Dan khusus 2023 ini baru bulan Mei saja itu baru di kasus pencabulan saja itu yang sudah dinyatakan layak diproses secara hukum itu ada 41 kasus. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi di negeri Segantang Lada, Kepulauan Riau. Pikiran bejat penuh nafsu birahi kerap menghantui para penerus bangsa yang masih belia dan tak tahu apa-apa. Seperti yang terjadi di Kota Batam. Siapa sangka, kota dengan kemajuan yang begitu pesat ini menyimpan momok bagi anak di bawah umur, lantaran acap kali menjadi korban kekerasan seksual. Padahal anak merupakan generasi penerus perjuangan bangsa, sehingga wajib untuk dilindungi dari berbagai tindakan tidak manusiawi. Baru-baru ini, Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang meringkus FH, yakni sosok ayah yang tega mencabuli putri kandungnya sendiri berusia 3 tahun. Bahkan pria berusia 27 tahun itu telah melakukan aksi bejatnya sebanyak 5 kali. Dari pengakuannya, aksi itu ia lakukan saat istrinya pergi bekerja dan tinggal berdua bersama anaknya. Tak hanya itu, FH juga kerap melakukan kekerasan dengan membekap mulut serta mencekik leher anaknya. Ia kemudian mengancam korban untuk tidak mengadu pada siapapun. Betul 5 kali atau memang lebih dari 5 kali? 5 kali, Pak. Itu baru-baru ini atau memang sudah lama? Terus perasaan bagaimana? Apakah istri saat ini sedang sakit sehingga tidak memenuhi kebutuhan Anda sehingga Anda melakukan terhadap anak kandung atau bagaimana? Atau memang ada hasrat memang terhadap anak yang masih kecil, belia 3 tahun loh masih umurnya? Bagaimana? Ada hasrat atau memang kondisi istri sedang sakit saat ini? Kenapa tega gitu? Ada hasrat? Nggak ada hasrat, tapi kenapa melakukan? Apa karena nonton Kamu suka nonton video porno ya? Tidak pengaruh. Tidak. Istri dalam keadaan sehat atau sakit? Kamu nggak kasihan sama Sehat. anaknya? Nah itu kan anak kandung, kenapa tega gitu? Kenapa tega? Kenapa tega? Hah? Gila. 5 kali gila. Sengaja itu. Terus di rumah sendiri nggak ada kerja? Oh, terus melakukannya istri kerja pada jam berapa sampai jam berapa? Istri kan keluar. Anda melakukan aksi itu saat istri kerja dan di luar rumah. Iya. Nah,
Anda kerja jam berapa sampai jam berapa? Saya kerja dari pagi sampai sore. Oh, berarti ngelakuinnya malam. Istri kerja malam berarti? Istri kerja malam. Oke. Sementara, aksi Eva akhirnya ketahuan setelah ia meninggalkan korban mengalami pendarahan pada kemaluannya dan diketahui oleh istrinya yang sontak melakukan pemeriksaan medis serta membuat laporan polisi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono mengatakan, kasus Eva hanya segelintir kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Batam. Menurutnya, sepanjang tahun 2023 saja, terdapat 53 kasus yang ditangani oleh Polresta Barelang. Sedangkan pada 2022, jumlah kasus serupa mencapai 95 kasus. Dari puluhan kasus itu, rentang usia korban yakni 3 hingga 15 tahun. Sedangkan sebagian besar pelaku merupakan orang terdekat korban yang beraksi dengan berbagai modus. Cabul terhadap anak ini untuk modus dia ini memang banyak diiming-imingin sama kayak dikasih uang jajan, kayak ada pemberian lah uang gitu. Ada juga beberapa yang memang diancam gitu, jangan ngasih tahu ke orang lain gitu. Ada juga dengan kekerasan, ada juga tapi dengan bujuk rayu yang seperti saya sampaikan tadi, memberi uang gitu untuk jajan itu lebih banyak ketimbang dengan yang ancaman. Pelakunya rata-rata orang terdekat atau bagaimana, Pak? Untuk pelaku ini memang kalau kita kategorikan, kita analisa memang orang-orang terdekat kayak keluarga, bapak tirinya, bahkan bapak kandungnya, kemudian guru, kawannya, kawan orang tuanya, ada juga yang seperti itu sih. Ya, kalau dilihat dari rentang usianya sejauh ini berapa rentang usianya, dari umur berapa sampai umur berapa yang korban? Korban ya, Ya. korban itu yang Ada yang 3 tahun. Ada yang cabul 3 tahun. ya ada yang umurnya bisa kita kategorikan dari korban itu umur 3 tahun sampai 15 tahun sih. Kompol Budi Hartono mengimbau kepada masyarakat dan orang tua agar senantiasa menjaga anaknya dengan lebih ketat. Ia menambahkan agar masyarakat segera membuat laporan polisi jika menemukan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebenarnya untuk masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak korban, jika tidak mampu itu bisa aja kita bantu nanti pengurusannya untuk visum ya. Untuk visumnya ini nanti kita konsultasikan dulu, arahkan ke OPTD bagian PPA Perempuan dan Anak Kota Batam, kemudian nanti dari OPTD itu akan berkonsultasi lagi dengan Dinsos Kota Batam untuk penanggulangan biaya di visumnya. Nanti pun dari Dinsos biasanya berkoordinasi lagi dengan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini biasanya kita koordinasi juga sama RSUD Umum Fatimah ya dalam hal ini di Kota Batam. Oke, berarti yang penting lapor aja dulu, Pak, ya. Nanti Ya, akan ada bisa. pendampingan bisa dibilang ya. Iya, betul. Nanti kalau untuk masalah biaya, kalau memang dinyatakan tidak mampu, nanti ya mekanismenya seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Sementara, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah atau KPPAD Kota Batam turut menyoroti kondisi tersebut. Bahkan Ketua KPPAD Kota Batam, Abdillah menilai, Kota Batam dapat dikategorikan sebagai kota darurat kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu karena kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu terbilang tinggi sejak 2019. Ia pun mempertanyakan status kota layak anak yang diperoleh dan selalu dibangga-banggakan oleh Kota Batam. Kalau untuk kekerasan seksual di Kota Batam dari tahun 2019 sampai dengan 2023 ini bisa dikategorikan sangat memprihatinkan sekali, miris sekali, dan sepertinya pihak terkait kurang peduli dengan hal itu. Sejauh ini bagaimana laporan yang diterima oleh KPPAD setiap tahunnya, apakah meningkat atau gimana? Setiap tahunnya itu meningkat dengan pesat, dan sepertinya sedikit sekali upaya untuk pencegahan akan hal itu. Dan khusus 2023 ini baru bulan Mei saja, itu baru di kasus pencabulan saja, itu yang sudah dinyatakan layak diproses secara hukum itu ada 41 kasus.
dan sebenarnya ada beberapa kali lipat dari itu kasus tersebut. Tetapi oleh karena keterbatasan bukti-bukti pendukung, bukti-bukti awal, dan keterbatasan dari lembaga KPPAD sendiri dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak. Kendati demikian, Abdillah mengaku pihaknya belum bisa berbuat banyak untuk menekan angka tersebut. Hal itu karena tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk mereka dalam mengawasi dan melakukan pencegahan. Kami, hasil kajian kami dari data dan informasi yang kami kumpulkan, diantaranya disebabkan oleh efek kurang jerah dari pelaku, satu, atau si pelaku itu sendiri kurang mengetahui bahwa ancaman untuk perlakuan pencabulan khususnya itu merupakan ancaman pidana yang berat, sehingga tidak ada seperti mengabaikan. Kedua, berikutnya itu banyak pihak-pihak yang memang harus melaporkan atau mengetahui hal itu belum mengetahui tentang undang-undang perlindungan anak, sehingga mereka enggan melapor. Padahal bagi yang melakukan, bagi yang membiarkan atau bersama-sama melakukan atau tidak melakukan upaya pencegahan, itu pidananya sama-sama berat. Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina turut prihatin dengan tingginya kasus tersebut. Marlin mengatakan, atensi orang tua dan masyarakat sangat penting dalam pencegahan dan perlindungan anak untuk terhindar dari kasus kekerasan seksual. Saya sebenarnya sangat miris juga mendengar itu, tapi upaya kami akan terus pengawasan kepada anak-anak di bawah umur, ya, terutama anak-anak yang punya kasus ini. Bukan sekarang ini aja, dari kemarin-kemarin juga kita sudah tangani, tapi tak mungkinlah kita publikasikan. Tapi inilah terintegrasi antara keluarga, orang tua, komunikasi ini penting agar pengawasan pada si anak itu harus betul-betul kita awasi bersama-sama. Tidak hanya keluarga, tapi seluruhlah masyarakat untuk mengawasi bersama-sama. Ya, mudah-mudahanlah pelan tapi pasti kita lakukan ini secara kontinu dan secara fokus dalam penanganan semua masalah. Saya yakin setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, hanya proses untuk menuju ke sana itu harus kita konsentrasi. Kita sebagai provinsi kan mengkoordinasi, tapi yang punya daerah itu pun harus peduli dengan daerahnya masing-masing. Saya yakin dari pemerintah Kota Batam sudah mempunyai lembaga sendiri dan daerah lain juga punya lembaga. Ini harus kita dorong terus untuk mensosialisasikan dalam kekerasan. Saya yakin dan percaya kalau kita semua bergerak, insya Allah semua ini akan, namanya gotong royong, pasti ini akan terselesaikan dengan sendirinya. Tim Yunus Reportase menemui Kepala Dinas Teknis terkait, yakni DP3 AP2 dan KB Kota Batam, Novi Astuti. Novi mengatakan, dinasnya telah melakukan langkah antisipasi, yakni melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dan sekolah-sekolah. Novi menegaskan, hal ini merupakan tanggung jawab bersama agar dapat terus ditekan demi melindungi generasi bangsa. Keluarga Berencana Kota Batam, kita punya UPTD. UPTD ini adalah sebagai unit untuk pengaduan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu berkantornya di Sekupang. Kita di situ adalah upaya-upaya yang pertama adalah upaya untuk pengaduan, kemudian di situ kita ada kemudian pendampingan kepada korban-korban kekerasan kepada anak sampai selesai. Bu, kalau untuk sosialisasi sendiri? Itu ada di bidang kami juga, ada di bidang PPKK namanya. Sosialisasi selalu kita lakukan. Yang pertama baik kepada anak itu sendiri, kepada guru, kalau misalnya itu ada di lingkungan sekolah, kemudian kepada besok tanggal 19 kita rencananya mau ada sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu kita melibatkan kader-kader PKK. Tadi udah disampaikan Bu Wagub juga kan, bahwa semua elemen
mempunyai kepentingan yang sangat besar seharusnya terhadap untuk kekerasan terhadap anak ini. Selain itu, dinasnya juga siap menerima aduan dari masyarakat jika menemukan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa saat terakhir memang terus terjadi penambahan. Sebenarnya kita prihatin ya terhadap banyaknya kasus seperti ini. Untuk itu seharusnya saya mengajak kepada semua masyarakat lah, baik itu di lingkup terkecil Pak RT, Pak RW, di lingkup selain dari keluarga sendiri juga, untuk sama-sama ayo kita aware lah, kita punya kepedulian apabila memang terjadi kekerasan terhadap di lingkungan kita ada peduli. Silakan lapor langsung ke UPTD kami. Penanganannya bagaimana Bu? Apakah pendampingan atau advokasi atau gimana? Pendampingan dan advokasi, kemudian kita lakukan pendekatan psikologis. Kita punya psikolog ya, dan itu pendampingan itu kita tidak hanya lakukan kepada si korban, tetapi kepada orang-orang terdekatnya juga, kepada ibunya, misalnya ayahnya, saudara-saudaranya, itu kita lakukan pendampingan untuk kita deketin secara psikisnya. Kita punya psikolog.